Ini adalah kisah yang akan menunjukkan kepada kita sebuah rahasia agar kita bisa menemukan solusi terbaik dari masalah atau haluan yang sedang kita hadapi. Dengarkan baik-baik, karena ada pelajaran besar yang tersimpan rapi di balik perjalanan para tokoh dalam kisah ini. Di sebuah negeri bernama Fusa, tahun 2007, program bantuan pangan nasional baru saja diluncurkan. Bupati muda, Pak Deka, memimpin dengan semangat membara. Ia ingin menunjukkan bahwa generasi baru bisa membawa perubahan cepat. Tapi, setelah 2 minggu, bantuan tak kunjung sampai ke desa-desa. Laporan datang bertubi-tubi. Ada yang bilang logistik nyasar, data tak cocok, bahkan ada desa yang belum terdaftar sama sekali. Pak Deka mulai gelisah, kepalanya penuh kemarahan. Ia merasa seseorang sengaja memperlambat. Ia cari-cari siapa yang paling mungkin menghalangi, dan satu nama muncul di pikirannya, Hanafi. Pak Hanafi adalah kepala desa tertua di Fusa, dulunya seorang guru, dikenal tenang dan sering memberi nasihat. Bagi Deka, Hanafi kadang terasa terlalu lambat, terlalu hati-hati, dan sering terlihat diam saat rapat penting. Deka merasa Hanafi tak punya semangat kemajuan. Dan hari itu, di ruang rapat utama, dengan suara lantang, ia memanggil semua kepala desa untuk berkumpul. Saya ingin tahu, siapa yang membuat program ini tersendat? Siapa yang menyembunyikan data? Suasana ruangan menjadi hening, tak ada yang bicara. Semua tahu, arah tudingan itu mengarah pada satu orang, Pak Hanafi. Apa benar Pak Hanafi, desa Anda belum juga mengirimkan data? Tanya Deka dengan suara meninggi. Hanafi memandang Deka dengan tenang. Kami belum mengirim karena masih mencocokkan nama-nama agar tidak ada yang terlewat, jawabnya singkat. Deka menepuk meja. Itu alasan klasik. Ini bukan zamannya lambat, ini saatnya bergerak cepat. Kalau Anda tidak bisa menyesuaikan, mungkin Anda tidak perlu lagi menjabat. Beberapa kepala desa saling pandang. Mereka tahu Hanafi bukan orang sembarangan. Tapi suasana rapat makin panas. Deka berdiri, menunjuk langsung ke arah Hanafi. Mulai hari ini, saya cabut kepercayaan saya pada Anda. Anda sudah tidak usah bekerja lagi. Semua terdiam. Hanafi tak membalas, hanya menunduk dan bangkit dari kursi. Sebelum keluar dari ruangan, ia berkata, pelan. Cepat bukan selalu benar. Kadang yang lambat sedang berusaha agar tak ada yang jatuh. Rapat bubar dalam kebingungan. Beberapa kepala desa mulai resah. Mereka tahu, tanpa pengalaman Hanafi, sistem distribusi bisa kacau. Tapi tak ada yang berani bicara. Di luar ruangan, Hanafi berjalan pelan menuju halaman, melepas peci dan menatap langit. Ia tahu ini bukan soal harga diri. Ia hanya ingin semuanya berjalan baik. Tapi mungkin waktunya memang sudah habis. Pak Deka kembali ke ruang kerjanya. Ia duduk, membuka laptop, melihat data demi data. Angka-angka tak sesuai, grafik tak stabil. Ia marah lagi. Kenapa semua ini berantakan? Teriaknya pada asisten pribadi. Asisten hanya menjawab pelan. Pak Hanafi biasanya yang bantu menyusun dan mengecek ulang data distribusi. Hari-hari berikutnya, desa-desa mulai menerima bantuan. Tapi banyak yang salah sasaran. Ada yang dapat 2 kali, ada yang tak kebagian sama sekali. Pak Deka mulai diprotes warga. Ia frustrasi. Ia kumpulkan tim logistik. Kenapa bisa seperti ini? Seseorang menjawab, Pak Hanafi biasanya yang koordinasi ke lapangan. Sekarang tak ada yang sambung langsung ke desa-desa. Nama Hanafi mulai disebut-sebut lagi. Tapi kali ini bukan sebagai penghambat, melainkan sebagai sosok yang dulu diam-diam mengatur agar semuanya seimbang. Deka duduk sendiri di aula. Malam hari, lampu redup. Ia teringat semua pertemuan dengan Hanafi. Cara bicaranya yang tenang. Cara ia menyisipkan nasihat dalam obrolan biasa. Di meja kerjanya, ia menemukan map tua milik Hanafi. Di dalamnya ada catatan tangan, analisis distribusi, grafik kebutuhan, peta rute tercepat yang aman. Deka terdiam. Orang tua itu,
Diam-diam lebih maju dari saya, gumamnya lirih. Keesokan harinya, Deka memutuskan untuk tidak bicara banyak pada media. Ia hanya bilang program akan diperbaiki. Tapi diam-diam, ia mulai mencari tahu di mana Hanafi sekarang. Bukan untuk mengangkat kembali, tapi sekadar ingin bertemu. Ingin mendengar. Bukan sebagai atasan, tapi sebagai murid. Di sebuah desa kecil di pinggiran Fusa, Hanafi kembali ke kebiasaannya menanam dan mengajar anak-anak mengaji, jauh dari keramaian. Tapi suatu pagi, seorang kurir datang membawa surat resmi dari kantor bupati. Surat itu singkat, hanya berisi satu kalimat, "Maaf, saya terburu-buru." Hanafi tersenyum kecil. Ia tahu kalimat itu cukup, bukan untuk mengembalikan jabatan, tapi untuk mengingatkan bahwa bahkan pemimpin pun bisa salah. Dan yang membuatnya tumbuh adalah keberanian untuk mengakui itu. 2 tahun berlalu sejak Hanafi meninggalkan panggung pemerintahan. Di tengah hiruk-pikuk pembangunan dan ekspansi proyek infrastruktur, Bupati Deka perlahan berubah. Ia tak lagi sekeras dulu, tapi beban kepemimpinan membuatnya semakin pendiam. Ia sering terlihat termenung di balik jendela kantornya, memandangi jalanan yang dulu dibangun atas ambisinya sendiri. Namun, di balik perubahan sikap itu, sebuah masalah baru mulai muncul. Defisit anggaran. Proyek terlalu banyak, pendanaan terbatas, dan bantuan dari pusat mulai dipotong. Fusa berada di ambang krisis, dan rakyat mulai kehilangan kepercayaan. Di tengah kekacauan, muncul nama baru. Mira, seorang ekonom muda lulusan luar negeri yang baru pulang kampung. Cerdas, tegas, dan tak takut berbeda pendapat. Deka merekrutnya sebagai penasihat ekonomi daerah. Dalam rapat pertamanya, Mira berbicara lantang. Kita bisa keluar dari krisis ini, tapi bukan dengan proyek. Kita butuh kepercayaan rakyat. Dan itu tidak dibangun dengan beton, tapi dengan kejujuran dan partisipasi. Kata-kata itu membuat Deka tertegun. Ia teringat seseorang. Nada bicaranya berbeda, tapi semangatnya mengingatkan pada Hanafi. Mira mulai menelusuri kebijakan lama. Ia menemukan dokumen-dokumen usang yang dulu dibuat oleh Hanafi. Dengan penuh semangat, ia menyusun kembali peta kebutuhan daerah, membentuk tim pemantau independen, dan menyebar tim komunikasi ke desa-desa. Ia tahu untuk menyelamatkan Fusa, bukan hanya angka yang harus dibereskan, tapi juga hati masyarakat yang harus kembali percaya. Di sebuah ruang kerja yang sempit, Mira dan timnya bekerja siang malam, tanpa gaji tambahan, tanpa pangkat. Di sisi lain, Deka semakin sering berdiam diri. Suatu malam, ia membuka kembali map tua milik Hanafi yang dulu disimpan. Ia temukan coretan tangan yang mencatat distribusi air saat musim kemarau, prediksi panen, dan rencana pembuatan koperasi desa. Semuanya rapi, terstruktur, dan tak pernah dilanjutkan. "Saya terlalu cepat memutuskan," katanya pelan. "Dan saya membuang sesuatu yang sangat penting." Saat Mira mengusulkan program partisipatif bernama Dengar Suara Rakyat, Deka menyetujuinya tanpa banyak tanya. Program ini meminta warga untuk menuliskan aspirasi mereka, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana mereka ingin membantu. Dalam sebulan, ribuan surat masuk, dan dari tumpukan surat itu, satu mencolok. Surat dari anak kecil bernama Ilham yang menulis, "Ayahku dulu kerja sama Pak Hanafi. Dia bilang, Pak Hanafi itu orang baik. Bisa nggak Fusa punya orang seperti itu lagi?" Surat itu menggemparkan ruang kerja bupati. Mira membacanya berulang-ulang. Ia tak kenal Hanafi secara pribadi, tapi dari dokumen dan cerita-cerita yang beredar, ia tahu sosok itu bukan orang biasa. Mira pun mengusulkan hal mengejutkan, undangan terbuka untuk Hanafi agar datang sebagai pembicara kehormatan dalam acara pertemuan daerah. Deka terdiam lama. "Kamu yakin dia akan datang?" Mira menjawab, "Kalaupun tidak, biarkan masyarakat tahu bahwa kita tidak malu mengakui siapa yang pernah berjasa." Undangan dikirim. Publik bereaksi. Ada yang pro, ada yang sinis, bahkan ada yang mencibir,
langkah itu hanya pencitraan. Tapi diam-diam, di desa kecil di pinggiran Fusa, Hanafi membaca undangan itu dalam diam. Ia tak langsung menjawab. Ia berdiri, berjalan pelan ke mushola, dan duduk lama di serambi. Setelah seminggu, ia menulis surat balasan. Saya bukan siapa-siapa, tapi jika bisa membantu, saya akan datang. Hari pertemuan daerah tiba, aula penuh sesak. Rakyat, pejabat, tokoh desa, semuanya hadir. Di tengah kerumunan, Hanafi melangkah pelan, mengenakan kemeja sederhana dan peci lama yang pernah ia tinggalkan. Saat naik ke podium, semua terdiam. Hanafi hanya bicara sedikit. Saya dulu berpikir, jika saya bekerja diam-diam, hasil akan bicara. Tapi ternyata, diam kadang disalahpahami. Sekarang, saya diundang bukan karena saya hebat, tapi karena kita semua mulai paham bahwa perubahan bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling peduli. Sambutan pecah. Beberapa pejabat meneteskan air mata. Deka berdiri dari kursinya, berjalan ke atas panggung, dan memeluk Hanafi tanpa berkata apapun. Di antara ribuan orang, 2 generasi pemimpin akhirnya saling mengakui. Dan di tengah krisis, kejujuran, kesederhanaan, dan saling menghargai kembali menjadi fondasi baru bagi negeri kecil bernama Fusa. Musim baru tiba di Fusa. Setelah pidato Hanafi yang menggugah, suasana di pemerintahan berubah drastis. Warga mulai percaya, pejabat mulai terbuka, dan Deka tak lagi menjadi simbol kekuasaan, tapi pelayan yang hadir di tengah-tengah rakyat. Namun perubahan tak pernah datang tanpa ujian. Di tengah semangat kolaborasi yang mulai tumbuh, muncul tekanan dari luar. Pemerintah pusat mengirimkan auditor khusus. Mereka ingin memastikan bahwa perubahan yang terjadi bukan sekadar pencitraan. Fusa terlalu banyak sorotan, kata salah satu pejabat pusat. Kami ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mira menerima mereka dengan tenang. Ia membuka seluruh laporan, termasuk program-program baru yang dibentuk bersama masyarakat. Tapi yang membuat para auditor terdiam bukan angka atau data, melainkan testimoni warga. Puluhan video dan surat dikirimkan langsung oleh masyarakat berbicara tentang perubahan nyata yang mereka rasakan. Seorang nenek berkata, "Dulu jalan ini seperti neraka. Sekarang kami bisa naik becak tanpa guncangan." Seorang petani berkata, "Kami diajak bicara, bukan hanya disuruh tanda tangan." Sementara itu, Hanafi mulai kembali ke kehidupan yang aktif. Ia tidak masuk ke pemerintahan, tapi lebih memilih menjadi jembatan antara masyarakat dan pemimpin. Ia hadir di berbagai forum desa, menjadi narasumber diskusi publik, dan bahkan membantu para pemuda membentuk komunitas literasi. Bagi Hanafi, inilah bentuk baru dari perjuangan. Bukan memimpin dari atas, tapi mendampingi dari samping. Ia tahu, jika terlalu banyak bicara, orang akan kembali mengira ia haus kekuasaan. Maka ia memilih berbagi, bukan mengarahkan. Namun bayang-bayang lama tak hilang begitu saja. Beberapa lawan politik lama mulai menggeliat, merasa tersingkir. Mereka membentuk opini baru, menyebarkan kabar bahwa semua ini hanyalah permainan untuk mengembalikan Hanafi ke kekuasaan. Media sosial mulai panas, narasi tandingan bermunculan. Fusa sedang dikendalikan oleh bayangan masa lalu, begitu bunyi salah satu unggahan yang viral. Mira dan tim komunikasi mulai kewalahan, tapi Deka tetap tenang. Kita tidak bisa menutup mulut orang, tapi kita bisa terus membuka hati rakyat. Sebagai tanggapan, pemerintah Fusa meluncurkan program Cerita Warga. Setiap minggu, satu keluarga akan menceritakan kisah perjuangan mereka di ruang publik, disiarkan langsung melalui kanal digital daerah. Kisah-kisah ini bukan tentang proyek, tapi tentang harapan. Tentang bagaimana air bersih sampai ke rumah, bagaimana anak-anak bisa sekolah tanpa harus berjalan belasan kilometer, tentang bagaimana petani bisa menentukan harga jual dengan adil. Dan perlahan, opini negatif tenggelam oleh gelombang kesaksian nyata. Puncaknya, dalam perayaan Hari Jadi Fusa, seluruh elemen masyarakat dikumpulkan di lapangan pusat kota. Tidak ada tamu kehormatan, tidak ada kursi VIP. Semua duduk sama rata,
Hanafi diminta untuk menutup acara dengan satu kalimat. Ia berdiri, tersenyum, dan berkata, "Jika kita dulu bertanya siapa yang harus memperbaiki negeri ini, sekarang kita tahu jawabannya bukan satu orang, tapi kita semua." Seketika, lapangan hening lalu riuh. Tepuk tangan mengalun panjang, bukan karena pidato yang megah, tapi karena kesadaran yang lahir. Fusa tak lagi sama. Ia telah tumbuh, bukan hanya secara fisik, tapi secara jiwa. Di tanah kecil itu, perubahan telah menemukan bentuknya, bukan dalam sosok, tapi dalam semangat bersama. Dan Hanafi, Deka, Mira, serta ribuan warga lainnya telah membuktikan bahwa kepemimpinan sejati adalah ketika rakyat menjadi pusat dari segalanya. Dari Fusa kita belajar bahwa perubahan tidak selalu dimulai dari kekuasaan, tapi dari keberanian untuk mendengar, keikhlasan untuk berubah, dan keteguhan untuk berjalan bersama. Karena sejatinya, yang membangun negeri bukan satu tokoh besar, tapi jutaan langkah kecil yang saling menguatkan.